juga kayaknya hijau di Maria itu udah lama. Wih, mantap. Bagus. Hafal semua berarti ya. Pop. Nah, sekitar kita itu ya berarti lingkungan alam kita. Sekitar kita itu berarti juga bicara tentang teman-teman di dalam lingkaran kita maupun di luar lingkaran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama masuk dalam peribadahan pada tanggal 6 Juni tahun 2021 secara online hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Allah dalam hidup kita sungguh luar biasa. Sehingga kita patut bersyukur atas kasih karunia, anugerah, perlindungan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia selalu memberikan kesanggupan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari Bapak Ibu terkasih kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 125 bait yang pertama.
Dia sanggup. Hukum kasih pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terkadang kita belum sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Bahkan kami belum sepenuhnya melakukan ajaran kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan terus dan akan tetap menyertai serta memimpin kami. Kami menyerahkan hati kami yang penuh kerinduan untuk terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Juga di saat kami merendahkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran Tuhan melalui firman-Mu ya Allah. Biarlah itu senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkatilah kami yang terus mau belajar untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di mana kami terus berusaha menaruh kepercayaan iman kami seutuhnya di dalam kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan jamah, dan biarlah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini, senantiasa mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Kami serahkan ya Tuhan, waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita buka bersama. Pada hari ini kita akan membuka dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal yang kelima di ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kita senantiasa memiliki sukacita yang melimpah di dalam hati kita? Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan hari ini di awal bulan Juni, kita semua diajak untuk kembali merefleksikan dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Seberapa percayakah kita kepada Allah? Apakah dalam kehidupan
rohani kita saat ini kita pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dalam percaya kepada Tuhan. Pada saat seperti apa Bapak Ibu, saudara-saudara pernah jatuh dalam percaya kepada Tuhan? Dalam suatu kondisi seperti apa yang menyebabkan kepercayaan dan keimanan kita menjadi tidak stabil, menjadi labil? Lalu pertanyaannya, mungkinkah sebagai orang yang percaya, karena adanya pergumulan kehidupan, menjadikan kita mengalami yang namanya kelabilan dalam iman kita? Apakah bagi orang Kristen yang sejak lahir percaya itu juga mengalami pasang surut, jatuh bangun dan kelabilan? Nah, hal ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara kita yang menjawab kemudian, oh saya pernah mengalami Mbak. Saya pernah mengalami sampai pada titik terendah, titik kritis keimanan saya. Bahkan mungkin sampai mengatakan, di mana itu Tuhan? Tuhan tidak pernah hadir dalam kehidupan saya. Saya punya masalah yang sangat besar, saya sudah berusaha menyelesaikannya tapi tidak bisa selesai. Saya kekurangan. Tetapi di manakah Tuhan itu? Mungkin itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kehilangan pekerjaan, perekonomian merosot tajam, relasi antar anggota keluarga yang berantakan, keharmonisan kebahagiaan dalam hidup keluarga sudah tidak bisa dirasakan lagi. Tidak jadi menikah, putus dengan orang yang dicintai. Nah, seakan-akan mungkin itu menjadi titik terendah bagi kita, dan kita mengatakan bahwa di manakah Tuhan? Dan itu menjadi salah satu asumsi bagaimana kita sedang dalam kelabilan iman kita. Yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca ada dua perbandingan, yaitu lahiriah dan batiniah. Lahiriah bisa mengalami kemerosotan, tetapi batiniah menunjukkan kepada roh manusia yang kemudian harus tetap memiliki hidup di dalam Kristus, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana keimanan seseorang itu bisa terwujud, bisa menunjukkan, bisa menggambarkan bahwa sedang labil atau sedang stabil. Di ayat yang kita baca tadi, bahwa keimanan seseorang ditunjukkan di ayat yang ke-13 melalui kata-kata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau kata orang Jawa, untuk niteni gitu ya, untuk bisa mengerti, memahami apakah seseorang itu dalam kondisi keimanan yang stabil, itu melalui kata-katanya. Kata-kata apa yang kemudian keluar? Apakah itu rasa syukur? Apakah itu penuh dengan keluhan? Nah, itu ternyata menjadi salah satu tanda yang kelihatan dalam tanda petik yang menunjukkan bagaimana saat ini kepercayaan seseorang itu. Melalui kata-kata aku percaya, dan juga melalui kata-kata pula aku menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan bagaimana kehidupanku searah dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya melalui kata-kata dan berkata-kata karena percaya itu menjadi sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kasih karunia Tuhan, kita memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Tetapi juga pada saat kita tidak percaya kepada Tuhan atau mengalami kelabilan tadi, yang tadi saya sebutkan di awal, menyampaikan keluhan-keluhan.
Dan akhirnya keluhan itu berganti sesuatu yang kemudian membangkitkan, membangun lagi iman percaya kita. Ternyata kita sadar, oh kalau aku mengeluh seperti ini gak ada gunanya. Oh ternyata Tuhan itu tidak kemana-mana, Tuhan itu ada dalam diri saya. Oh ternyata yang selama ini saya keluhkan itu adalah sesuatu yang hanya kelihatan, yang lahiriah saja. Oh ternyata meskipun saya tidak seperti yang saya inginkan atau yang saya rencanakan, tetapi saya mengalami damai sejahtera dalam batin saya. Saya terus menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan. Meskipun secara nyata kelihatan secara lahiriah, itu bukanlah sesuatu yang seperti saya inginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang percaya, diharapkan untuk kalau percaya, percaya penuh. Kalau percaya harus totalitas. Nah, bagaimana kita sampai dalam proses menaruh percaya yang penuh, menaruh percaya yang totalitas? Apa yang harus kita lakukan? Sedemikian pentingnya supaya kita dikatakan orang percaya yang menaruh penuh dan bertotalitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggunakan anak kalimat seperti ini. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar karena dia tahu bahwa Kristus bisa kembali dengan segera, sehingga dia tidak akan mengalami kematian, sebaiknya tubuhnya akan langsung diubah. Ini merupakan janji Kristus. Bagaimana kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan jikalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kehidupan kekal kita? Yang saat ini kita masih hidup di dunia melihat segala sesuatu dengan mata lahiriah kita. Tetapi bagaimana dengan batiniah kita? Apakah kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang telah menyediakan tempat untuk kekekalan jiwa kita, roh kita? Dan kita percaya bahwa kemah di bumi yang menunjukkan kepada tubuh orang percaya di bumi ini suatu saat akan terbongkar, akan dibongkar, digantikan dengan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Dan hal inilah yang menjadikan kita menjadi orang yang percaya penuh. Jika sesuatu yang nantinya baru akan terjadi Allah sudah menyediakan, apalagi yang sekarang di hadapan kita, tidak mungkin Allah tidak menyediakan bagi kita. Pasti Allah sangat tahu betul apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam waktu yang sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Keselamatan, kesempurnaan keselamatan di dalam Tuhan. Perjalanan itu Allah sedang bekerja untuk kita melalui kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan Allah juga sudah tahu pasti apa yang kita butuhkan dalam perjalanan kita. Lalu di manakah celah untuk kita meragukan kasih Allah dalam kehidupan kita? Di manakah kita untuk tidak menaruh kepercayaan kita yang penuh kepada Allah? Jika nafas kehidupan kita Tuhan berikan, jika setiap langkah kaki kita Tuhan juga turut melangkah bersama kita, jika apa yang kita butuhkan Tuhan juga tahu, jika apa yang terbaik bagi Tuhan, rencana masa depan yang baik Tuhan juga mengerti, lalu di manakah celah keraguan kita kepada Allah? Mari kita terus percaya kepada Allah. Mari kita terus pupuk batiniah kita, rohani kita. Jangan sampai kita hanya terfokus kepada pandangan-pandangan yang lahiriah. Karena yang lahiriah itu hanyalah sementara. Tetapi yang batiniah itulah yang kekal. Allah sudah menyediakan kekekalan bagi kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah hanya pada Tuhan. Jika manusia sering mengecewakan, tetapi Allah kita bukanlah Allah yang sering mengecewakan kita. Tetapi kitalah
yang justru sering mengecewakan Allah. Saat teduh bagi kita bersama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan jika pada saat ini Tuhan menegur kami, mengingatkan kami. Di saat kami mengalami permasalahan kehidupan kami yang paling berat sekalipun. Di mana kami mengalami keputusasaan, tidak bisa melihat Engkau ada di dekat kami, dan mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami sebagai manusia yang tidak pernah mensyukuri setiap berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, jamahlah batiniah kami, spiritualitas kami ya Tuhan. Jikalau sampai dengan saat ini kami masih fokus dalam kehidupan yang serba kelihatan, yang lahiriah, di mana yang sifatnya itu terbatas dan sementara saja. Di mana kami terus mencari sesuatu kebahagiaan lahiriah kami tanpa mempedulikan apa yang seharusnya kami tumbuhkan di dalam kebatinan kami, kerohanian kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang terus menaruh kepercayaan atas kesembuhan, kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat ya Allah, kami memohon dengan penuh percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau sanggup menjamah saudara-saudara kami dalam segala pergumulannya saat ini, baik dalam hubungan keluarga, baik dalam pekerjaan mereka, dalam usaha, dalam memperbaiki relasi dengan anggota keluarga, juga untuk masa depan mereka, masa depan anak-anak kami dalam bidang pendidikan, ataupun masa depan saudara-saudara muda kami dalam hal pasangan hidup. Kami menyerahkan mereka dan percaya sepenuhnya atas kuasa Tuhan. Juga bagi pelayanan di gereja kami ya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kesehatan. Tuhan menjangkau kami satu persatu untuk terus menuntun kami menunaikan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Supaya kami senantiasa menyelesaikan dengan penuh sukacita karena Tuhan memperlengkapi kami. Juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan terus menjamah, memulihkan bangsa dan negara kami melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Program-program yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah dan berangsur-angsur untuk dilakukan oleh rakyat Indonesia, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami serahkan ya Tuhan seluruh doa pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa pada hari ini kita akan ikut serta dalam menerima sakramen perjamuan
sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus pun kemudian mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada murid-muridnya dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus ini juga ditujukan kepada semua orang percaya hingga saat ini. Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang ikut serta dalam sakramen perjamuan ini, kita mengingat Tuhan Yesus bahwa dengan pengorbanannya, Ia telah membebaskan kita dari kutuk dan dosa. Ia telah memberikan dirinya sehingga setiap orang percaya dipersekutukan dengan dirinya. Dan Ia telah mempersekutukan semua orang percaya oleh karunia Roh Kudus. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang dan tubuh Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita ikut serta dan menerima sakramen perjamuan, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita bersungguh-sungguh menyadari dan mengakui kita dalam kondisi tidak selamat dalam dosa, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri pada Allah yang telah menyelamatkan kita? Yang ketiga, apakah kita bersungguh-sungguh bertekad menyerahkan hidup untuk sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya, serta memohon supaya Tuhan terus memperbarui kehidupannya dan kita melakukan perintah-Nya. Sebelum sakramen perjamuan ini boleh kita terima, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang maha murah, kami mohon sekiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri lebih lagi dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 155 bait 1 dan yang kedua, ambillah roti ini.
Saya persilahkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mempersiapkan makanan dan minuman yang saat ini tersedia di rumah masing-masing. Dan kita akan memohon berkat Tuhan untuk makanan dan minuman yang saat ini sudah Bapak Ibu sediakan di rumah, untuk bersama-sama kita makan dan minum dengan percaya bahwa makanan dan minuman yang disediakan di rumah sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Allah Bapa di surga, makanan dan minuman yang saat ini ada di hadapan kami, di mana kami mensyukuri sebagai berkat Tuhan untuk kehidupan kami, yang Tuhan sediakan di setiap rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan Engkau memberkati, Tuhan jamah, sehingga apapun makanan dan minuman yang saat ini tersedia bagi kami, untuk bersama-sama kami makan dan minum, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, boleh membawa kesegaran bagi tubuh, jiwa, dan rohani kami, ya Allah. Seperti Tuhan yang selalu menyegarkan tubuh dan rohani kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan, doa kami ini. Amin. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan apapun makanan yang saat ini ada di hadapan kita, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus yang kudus telah terkoyak di kayu salib untuk menebus dosa kita. Anggur dalam cawan ini ataupun minuman apapun yang ada di rumah Bapak, Ibu, dan saudara saat ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan percaya bahwa darahnya yang kudus telah menebus dosa kita dan memberikan kita anugerah keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan juga memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan saat ini. Dengan masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini bersama dengan anggota keluarga yang kami kasih dan mengasihi kami. Kami mendapatkan pemeliharaan iman melalui sakramen perjamuan yang sudah kami terima hari ini. Makanan dan minuman yang kami makan dan minum saat ini Tuhan melambangkan tubuh, persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Tolong ya Tuhan, dalam setiap perjalanan dan perjuangan kehidupan kami terus bertahan untuk memperjuangkan anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai mencapai pada kesempurnaan keselamatan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menjagai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code yang tersedia pada layar maupun pada warta jemaat. Sebagai pengantar persembahan, diambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebagai lagu pengiring persembahan, kita bersama akan memujikan Kidung Jemaat 301 3 kali, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengucapkan syukur untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan. Dengan bersama-sama kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh Kau limpahkan bagi kehidupan kami hingga hari ini. Dan saat ini kami baru saja mengumpulkan persembahan yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Namun kiranya Kau boleh kudus sucikan persembahan ini, agar boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Doa yang jauh dan sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa percaya penuh kepada Tuhan. Kita ingin menerima pengutusan dan hidup senantiasa percaya penuh kepada Tuhan, kepada Allah kita, dengan bersama mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 182, bait pertama sampai dengan yang kedua, Ku utus kau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan kehidupan kita bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita yang penuh dengan kasih mengasihi kita, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.